Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Best Base ID. Apabila Anda ingin ada saham yang dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Facebook ataupun Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, perdagangan terakhir di minggu dan bulan ini, yaitu Jumat 26 Februari 2021. Kalau kita lihat apa yang terjadi di market Eropa dan Amerika tadi malam, maka kita melihat kali ini market Amerika dan market Eropa bergerak satu arah senada, yaitu ke arah merah. Ada beberapa sebab kenapa market Amerika yang tentu saja mempengaruhi market Eropa bergerak merah. Adalah yang pertama-tama terus naiknya rate atau suku bunga dari bonds atau dari obligasi yang naik karena adanya bayang-bayang inflasi. Kemudian yang kedua adalah data jobless claim atau data pengangguran di Amerika yang juga ternyata cukup mengecewakan. Dan yang ketiga ada hubungannya dengan jatuhnya Bitcoin yang berhubungan dengan saham-saham teknologi Amerika di Nasdaq. Dan kalau kita lihat, memang penurunan Nasdaq tadi malam adalah penurunan yang tertajam sejak di bulan Oktober, yaitu 3,5%. Jadi Nasdaq mengalami penurunan 3,52% atau 478,5 poin ke 13.119. Sedangkan Dow Jones sendiri mengalami penurunan 1,75% atau 559,9 poin ke 31.402, menjadi yang paling sedikit penurunannya. Sedangkan S&P 500 mengalami penurunan 2,45% atau 96,1 poin ke 3.829. Lalu kalau kita bergeser ke Eropa, maka di Eropa FTSE 100 Index London, indeks dari negara Inggris ini, menjadi yang paling sedikit penurunannya, hanya 0,11% atau 7,01 poin ke 6.652. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami penurunan cukup tajam 0,69% atau 96,7 poin ke 13.879. Sedangkan CAC Prancis mengalami penurunan 0,24% atau 14,1 poin ke 5.784. Dan kalau kita melihat bagaimana dolar indeks juga tampak menguat 0,21 poin atau 0,23% ke 90,249 poin. Jadi kalau kita lihat naiknya dolar indeks plus naiknya bonds atau obligasi di Amerika membuat bursa saham memang pantas untuk terkoreksi ya, tertekan. Dan kalau kita lihat sendiri di pagi ini kurs rupiah sebenarnya tidak banyak bergerak, hanya mengalami penurunan 2,5 poin atau 0,02% ke 14.082,5. Tetapi kalau kita lihat bagaimana TLKM atau dalam hal ini TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu 2,47% atau 0,61 poin ke 24,12. Ini membuat Telkom di Amerika turun harganya ke 3.402 kalau kita rupiahkan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange dalam bentuk ETF, yang Anda bisa googling apa itu EIDO dan apa saja perusahaan yang ada di dalamnya, ternyata mengalami penurunan yang luar biasa, lebih dalam dari penurunan market Amerika sendiri.
Ini penurunannya 1,03 poin atau 4,32% ke 22,82, di mana ini adalah penurunan yang sangat besar yang cukup jarang terjadi untuk EIDO. Kemudian kalau kita lihat oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak justru mengalami kenaikan 0,49% atau 0,31 poin ke 63,53. Emas menurun 1,29% atau 22,5 poin ke 1775,4. Timah mengalami penurunan 297,5 poin atau 1,11% ke 26.572,5. Dan nikel menjadi komoditas yang penurunannya paling banyak, yaitu 972,5 poin atau 4,9% ke 18.892,5. Sedangkan yang mengalami kenaikan ada beberapa, yaitu batu bara Newcastle. Kalau kita lihat untuk kontrak bulan Februari memang tidak mengalami perubahan, tetapi 85,5. Tapi untuk kontrak bulan Maret mengalami kenaikan cukup signifikan 2,41% atau 1,9 poin ke 80,90. Kemudian kontrak bulan Februari untuk batu bara Rotterdam naik tipis 0,1 poin atau 0,15% ke 65,8. Untuk kontrak bulan Maret batu bara Rotterdam naik 0,23% atau 0,15 poin ke 64,60. CPO menjadi yang paling banyak kenaikannya 3,61% atau 132 poin ke 3.784. Sedangkan wood pulp kembali mengalami kenaikan 1,73% atau 100 poin ke 57.862,5. Memang untuk beberapa saham komoditi kalau kita lihat batubara, minyak, CPO dan wood pulp memang mengalami kenaikan, tapi kalau market Indonesianya tertekan atau IHSG-nya tertekan, tentu akan sulit bagi saham-saham komoditi juga bisa naik kencang ya. Dan kalau kita lihat bagaimana bursa regional Asia yang sudah dibuka, kita melihat indeks yang paling sering dipakai sebagai panutan di Asia adalah indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang. Pagi ini dibuka langsung melemah cukup dalam 29.414. Saat ini posisi Nikkei berarti mengalami penurunan 2,5% atau 747,27 poin. Penurunan 2,5% ini tentu cukup dahsyat ya, baru pembukaan market. Kemudian S&P ASX 200 Sydney mengalami penurunan 165,6 poin atau 2,42% ke 6.668,40. Jadi nyaris sama dengan Nikkei yang 2,5%. S&P 500 S&P ASX 200 mengalami penurunan yang juga sama-sama mirip 2,42%. Sedangkan Kospi Seoul Korea, indeks dan negara Korea ini juga mengalami penurunan yang hampir sama, yaitu melemah 2,46% atau 76,35 poin ke 3023,34. Jadi ketiga market Asia yang sudah dibuka penurunannya nyaris senada di 2,5%. Lalu bagaimana IHSG kita di hari ini? Kalau di market review kemarin kita sedikit optimis bahwa hari ini bisa jadi marketnya hijau, maka di market outlook pagi ini kami mengkoreksi. Sesuai janji kami, setiap market outlook pagi kami harus mengkoreksi apa yang kami gambarkan di market review. Maka kami hari ini memprediksi IHSG 55% berada di dalam zona merah. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat market Asia dibuka kompak minus 2,5%, kurang lebih 2,4 sampai 2,5%. Kemudian kita lihat penurunan yang sangat dalam di EIDO 4% lebih. Kemudian kita melihat juga penurunan TLKM NYSE yang cukup dalam, dan juga tentu saja penurunan market Amerika, dalam hal ini Nasdaq yang sampai 3% lebih. Ini cukup mengkhawatirkan ya. Dan ditambah lagi hari Jumat adalah hari sell off atau hari jual barang bagi sebagian besar pemain yang atau investor ataupun trader jangka pendek yang menggunakan margin ya. Jadi demikianlah apa yang bisa kami paparkan pagi ini.
Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, BestBiz ID. Sampai jumpa.